Dalam video kali ini kita akan mencoba mempraktekkan bagaimana caranya membuat tabel di Microsoft Excel ya. Kemudian cara men-setting print area tabel yang sudah kita buat. Oke, kita dalam video kali ini kita akan mencoba mempraktekannya dengan menggunakan kita akan membuat sebuah tabel daftar nilai mahasiswa. Oke, yang pertama ya rekan-rekan bisa menuliskan daftar tabelnya gitu ya. Mungkin bisa dimulai dari nomor, kemudian nama mahasiswa ya. Kemudian untuk berpindah dari satu sel ke sel yang lainnya, teman-teman bisa menggunakan tanda panah pada keyboardnya ya, atau tab. Kemudian kita ini isikan jenis kelamin mungkin. Kemudian kita bisa mungkin ini kuis gitu ya, kuis 1, kuis 2, kuis 3 gitu ya. Kemudian yang terakhir mungkin kita bikin rata. Oke, kita sudah punya nama kolom-kolomnya ya, headernya. Kita bisa merapikan tabel kita ya dengan menggeser-geser batas untuk setiap kolom atau barisnya ya. Oke, mungkin untuk nomor mungkin tidak perlu panjang ya, kita bisa geser nih tandanya sampai muncul tanda panah di kanan kiri ya. Kita dekatkan ini dengan garis batasnya di kolom atau barisnya ya, kemudian kita geser, kita klik, kemudian kita geser ya. Itu cara yang manual ya. Atau kalau teman-teman ingin menyesuaikan dengan panjang isian sel kita, teman-teman bisa arahkan ke batas barisnya atau kolomnya, kemudian klik 2 kali, maka panjang kolomnya akan menyesuaikan dengan isi tulisan kita gitu ya. Oke, ini kita sesuaikan untuk sementara ya. Oke, kita mungkin punya 10 mahasiswa gitu ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, mahasiswanya nanti bisa diisi sesuai nama mahasiswanya gitu ya. Kita bikin yang mudah saja. Oke, kemudian kita coba isi jenis kelaminnya mungkin gitu ya, nih mungkin laki-laki ya. Teman-teman bisa juga memakai copy paste gitu ya. Kemudian mungkin perempuan, laki-laki gitu ya. Oke, kemudian kita bisa membuat batas barisnya ya dengan klik di kita blok. Kemudian teman-teman bisa klik di sini di home di sini ya, di font.
teman bisa klik bottom bordernya ya, kemudian teman bisa memilih border mana yang akan kita gunakan gitu ya. Mungkin bisa yang keseluruhan menjadi seperti ini gitu ya. Jika mungkin terlihat kurang rapi, teman-teman bisa merapikannya kembali ya dengan mengatur kolomnya atau barisnya ya. Nah, untuk baris ya, mungkin supaya terlihat rapi, untuk merapikannya mungkin jangan satu-satu seperti ini gitu ya. Mungkin nanti ukurannya akan berbeda-beda, tapi lebih baik mungkin teman-teman bisa blok dari awal sampai akhir ya. Kemudian kita atur tingginya secara bersama-sama. Oke, nanti akan menjadi seperti ini ya. Oke, ini jika mungkin masih terlihat belum rapi ya, mungkin ini ratanya rata bawah, teman-teman bisa mengaturnya lagi juga, bisa di blok semuanya ya. Kemudian teman-teman bisa mengatur di sini ini mau rata yang atas, tengah atau bawah ya, supaya rapi mungkin kita bikin rata tengah ya. Kemudian untuk headernya ya kita bisa bikin rata tengah yang di sini supaya mungkin terlihat rapi gitu ya. Atau teman-teman mungkin melihat ini namanya mungkin terlalu dekat dengan garis gitu ya, maka teman-teman bisa juga mengaturnya di sini ya, kemudian klik di tanda alignment ini ya, maka akan bergeser sedikit dari garisnya gitu ya. Nih, ini hanya untuk estetika atau mungkin terlihat supaya lebih rapi ya. Oke, atau mungkin teman-teman juga headernya pengen diberi warna ya, bisa teman-teman blok kemudian dikasih warna tertentu untuk membedakan. Oke, ini kita sudah membuat satu buah tabel gitu ya. Jika mungkin teman-teman merasa ada baris atau kolom yang kurang gitu ya. Nah, kita sudah membuat tabel kemudian ada baris atau kolom yang kurang ya, maka teman-teman bisa menambahkan atau menyisipkan tabelnya tadi dengan cara ya, mungkin di sini ternyata masih ada kuis 4 gitu ya. Teman-teman bisa klik ya, mungkin sebelum rata-rata antara kuis 3 dan rata-rata ini ada kuis 4, kita bisa klik di sini rata-rata atau bisa diklik juga di sini di kuis ya. Kemudian kita klik kanan, kemudian kita klik insert, maka akan menambahkan satu kolom lagi ya. Begitu juga nanti dengan ini kita kasih nama dulu kuis 4 gitu ya. Atau kalau baris ya kita bisa klik di barisnya, kemudian kita klik insert, maka akan muncul baris baru gitu ya. Ini kita kembalikan. Oke, ini kita sudah membuat tabel sederhana pada Microsoft Excel ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah untuk ketika mungkin kita ingin mencetak hasilnya ya, maka teman-teman bisa menggunakan menu ini ada di back layout, ada print area ya. Ini untuk men-setting atau mengatur area mana saja yang ingin kita cetak gitu ya. Nah, caranya bagaimana? Teman-teman bisa klik di sini ya. Pertama teman-teman bisa blok dulu area yang ingin dicetak gitu ya. Kemudian klik print area. Kemudian set print area. Oke. Teman-teman akan melihat ada baris di sini ya. Oke, mungkin ini belum terlihat. Teman-teman bisa klik di view ya, kemudian pack brick view, preview. Nah, maka akan terlihat. Inilah area yang nanti akan kita cetak gitu ya.
Ini bisa teman-teman perbesar. Nah, jadi bagian yang hitam ini tidak akan kita cetak. Kita hanya akan mencetak pada bagian yang tampak atau aktif ini saja gitu ya. Ketika mungkin nanti ternyata ada baris atau kolom yang ingin kita tambahkan, ya teman-teman bisa menggesernya juga dengan di sini. Ya, menambahkan area yang ingin kita cetak gitu ya. Oke, ini kita kembalikan dulu. Jika sudah seperti ini, ya teman-teman bisa klik di file, kemudian print, maka akan terlihat previewnya. Ya. Previewnya seperti ini. Nah, teman-teman bisa mengatur cetaknya di sini ya. Ini mungkin kertasnya ya biasanya digunakan A4 gitu ya. Oke, akan berubah menjadi seperti ini ya. Kemudian marginnya mungkin kalau kelihatan belum rata kanan atau rata kiri gitu ya, teman-teman bisa mengaturnya ya. Bisa di sini ataupun nanti bisa diatur ulang di area kerja kita gitu ya. Oke, ini oke ya. Atau teman-teman ingin memperbesarnya atau memperkecil juga bisa dilakukan di sini di scaling. Ini kita pakai scaling ya. Bisa menggunakan fit in one page ya. Ini karena kita sudah apa namanya? Sudah one page ya atau dalam satu halaman, maka tidak ada yang berubah ya. Atau teman-teman bisa melakukan dengan back setup di sini. Berapa persen gitu ya. Mungkin diperbesar lagi ya. Mungkin 140 gitu ya. Kita klik OK. Maka akan semakin besar ya. Tapi mungkin ada satu kolom yang masuk ke halaman selanjutnya gitu ya, atau dua kolom nih ya. Oke, kita ubah lagi, terlalu besar, kita buat 125 gitu ya. Oh ternyata masih, kita kecilkan lagi 110 gitu ya. Oke gitu ya. Oke, ini cara mencetak gitu ya. Nanti tinggal teman-teman klik print gitu ya. Oke, kita kembali ya. Atau mungkin ketika teman-teman ternyata kolomnya banyak gitu ya, mohon maaf, barisnya banyak ya, mungkin ini sampai bawah. Ini kita kopikan saja. Ya, mungkin lebih dari satu halaman mungkin ya. Oke, seperti ini contohnya. Kita setting ulang halamannya. Back layout, set print area ya. Kita atur supaya sama barisnya. Oke. Contohnya seperti ini. Mungkin ini ada lebih dari lebih dari satu halaman, atau ini ada dua halaman ya. Page 1 dan page 2 untuk ukuran A4 ya. Bisa diatur di sini, ini A4 ya. Dengan satu header atau satu judul kolom gitu ya, supaya tidak mengulang atau tidak harus menulis lagi di page 2 ini ya. Teman-teman bisa klik print title di sini untuk mengatur ya, supaya nanti ketika mencetak di atas sheet atau baris ke-30 ini nanti ada judul kolomnya gitu ya, tanpa harus menulis kembali di sini. Oke, ini kita blok ya, kemudian print title-nya kita klik ya. Kita klik ini row repeat at top gitu ya. Oke, ini baru kita blok, mohon maaf ya, ini kita blok di sini ya. Kita kembalikan, kemudian kita print preview. Oke, maka nanti di halaman yang kedua akan langsung muncul header kolomnya gitu ya, tanpa harus ditulis ulang gitu ya. Mungkin ini sama seperti waktu teman-teman belajar Microsoft Word. Oke, kita kembali. Oke, itu ya, itu cara
men-setting print area. Ya. Di sini teman-teman sudah berhasil membuat tabel sederhana dan sudah berhasil men-setting atau mengatur halaman yang ingin dicetak. Oke, mungkin itu dulu video tutorial kita kali ini. Selamat mencoba, selamat mempraktekkan, semoga bermanfaat. Terima kasih.